93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, apa kabar pada sore hari ini? Sekarang kita berada pada pukul 16 tepat waktu Indonesia Tengah. Suasana di Kuta saat ini baru selesai turun hujan yang cukup deras, tetapi sekarang hujannya sudah selesai dan sore hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu karena sore hari ini saya akan ketemu lagi dengan Coach Adrian Lewis yang akan bersama kita kembali dalam sebuah program yang sudah kita mulai minggu lalu, episode pertama, dan hari ini adalah episode yang kedua, Open Mind with Adrian Lewis. Selamat sore Coach. Selamat sore Pak Patrick. Sehat ya? Sehat, yes. Walaupun datangnya kehujanan tapi tetap semangat. Yes. Oke, Coach, hari ini kita membahas satu topik yang menarik, yaitu ambil tanggung jawab 100% dalam hidup. Nah, gitu. Pengen tahu nih background, latar belakangnya apa nih? Kenapa kok hari ini topik yang dipilih oleh Coach Adrian adalah tentang mengambil tanggung jawab 100% dalam hidup? Oke, thank you Pak Patrick ya. Ya. Dan para sahabat Thompson ya. Ini mungkin kedengarannya topik ini topik yang sederhana, topik yang biasa ya. Saya waktu awal pun beranggapan seperti itu. Sampai satu ketika saya banyak mempelajari hal ini cukup dalam, dan ternyata ini topik ini sangat dalam kalau kita pelajari. Oke. Kenapa? Karena seperti ini. Saya banyak berjumpa banyak orang yang berakhir hidupnya tragis, dalam tanda kutip tragis. Artinya dia nggak achieve sesuatu, dia menjadi orang yang gagal, pesimis, bahkan apatis. Ternyata ujung-ujungnya akarnya dimulai karena dia gak bertanggung jawab kepada hidupnya sendiri. Oke. Nah, artinya apa? Artinya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang seringkali dia mau melakukan namanya denial, pengabaian. Dia berusaha untuk namanya mengacukan apa yang sebenarnya bisa jadi potensi dalam hidupnya dia yang akan menjadi sebuah problem pada akhirnya. Ya. Nah, kalau ini bisa disadari dari awal dan dia belajar tanggung jawab, setidaknya masalah itu bisa selesai di awal tanpa perlu jadi namanya besar. Oke. Nah, saya ingat yang paling penting adalah waktu saya belajar salah satu teknik terapi dari Hawaii. Nah, ini saya belajar dari ambil sebuah online course dari luar negeri. Nah, waktu itu pengajarnya itu dari Hawaii langsung. Dibilang seperti ini. Bertanggung jawab 100% adalah satu hal yang utama yang mesti kita kuasain. Kenapa? Karena menurut dia seperti ini. Coba deh kita perhatikan. Di setiap masalah yang kita hadapi, pasti kita ada di situ. Oke. Nah, hanya gara-gara kita nggak ambil tanggung jawab, akhirnya masalah jadi besar dan kita menjadi runyam biasanya. Oke. Dan biasanya setiap masalah itu muncul karena kita juga terlibat dan hadir di situ. Sampai kita bertanggung jawab, ambil sesuatu, sebuah tindakan, maka masalah itu akan selesai. Tapi kalau kita berusaha, oke, nggak ambil tanggung jawab, akhirnya masalah bisa jadi besar. Karena itu penting untuk kita mengambil tanggung jawab. Seperti itu. Ya. Gitu Pak Patrick. Boleh dibilang berarti sebenarnya saya setuju banget kalau kita sering memang kalau kita ada masalah, kita cenderung untuk justru meninggal atau melepas tanggung jawab. Benar. Melepas tanggung jawab. Jadi seolah-olah ini bukan tanggung jawab gue gitu kan gitu. Tetapi menyadari juga bahwa aku terlibat dalam masalah itu. Yes. Walaupun kita tidak bertanggung jawab sepenuhnya memang mungkin begitu. Betul. Ya kan gitu. Betul. Tetapi justru dalam konteks ini kalau kamu mau mengendalikan situasimu, ya ambil aja tanggung jawab itu. Iya, benar banget. Supaya kita bisa kontrol. Kira-kira gitu ya? Ya, benar. Jadi ini hal yang penting untuk supaya kita mencegah ke depan hidup kita kan, semua kita mau hidup kan lebih baik, sukses, menyenangkan, hidup kita mudah, banyak kelancaran, mau seperti itu. Nah, ini semua dimulai dari namanya berani bertanggung jawab. Nah, seperti ini penjelasannya. Saya teringat sebuah cerita gitu. Jadi ada sebuah cerita, ini saya baca dari sebuah buku gini cerita. Ada seseorang ini kehilangan kunci rumahnya. Dalam kunci rumahnya dia hilang. Dia cari-cari kemana-mana, dia cari-cari, dia mencarinya di tengah jalan. Yang lampunya terang. Sampai satu ketika ada seorang nanya, Pak, kenapa Bapak kok nyari kunci rumah Bapak di jalan? Iya, habis kalau saya nyari jalan kan terang. Saya bisa lihat di mana kunci berada. Nah,
ini kan sebuah cerita analogi yang sederhana, menunjukkan bahwa ini terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita sibuk mencari jalan masalah kita, persoalan, jalan keluarnya itu di luar. Cari di luar kan, kayak tadi kan, nyari kunci di luar kan, cari terang di mana. Tapi kita seringkali lupa bahwa sebenarnya kita harus mencari jalan ke dalam. Karena yang saya pahami sampai sekarang, di mana-mana saya belajar, dan juga guru-guru saya bilang gini, pada saat masalah, problem, tantangan itu datang, sebenarnya sepaket dengan juga itu juga adalah ada solusinya. Saya ulang ya, saat masalah, tantangan itu datang, itu sepaket dengan solusinya. Artinya apa? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Kita juga tahu bagaimana jawabannya. Nah, hanya gara-gara kita nggak tanggung jawab, kita berusaha cari jalan keluar, akhirnya masalah nggak jadi selesai. Jadi saya percaya, kalau Tuhan mengizinkan kita punya sebuah problem atau masalah, sebenarnya kita juga tahu bahwa kita menempuhnya jawabannya. Makanya waktu saya belajar di dalam dunia NLP, bahwa setiap manusia itu punya sumber daya yang utuh, lengkap, sempurna yang Tuhan berikan. Tapi karena dia nggak menyadari, akhirnya dia nggak bisa keluar dari masalahnya. Sederhana seperti ini. Setiap orang pasti kan pengen misalkan hidupnya sehat. Dia tahu nggak yang harus dilakukan? Pasti semua orang tahu. Sederhana kan? Jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga pola gerak, jaga pikiran, dan lain-lain, tahu kan? Semua orang, saya yakin tanya-tanya pasti tahu jawabannya. Tetapi mengapa orang jadi sakit? Karena apa? Karena dia hanya sekedar tahu dan dia tidak melakukan apa yang dia ketahui. Saya ulang ya, karena dia tidak melakukan apa yang dia ketahui. Pas sederhananya kenapa? Dia nggak bertanggung jawab pada hidupnya dia. Nah, kalau dia tanggung jawab, pasti dia akan melakukan apa yang dia ketahui. Pasti akan jadi sehat. Contoh, sudah tahu kan, namanya kalau makan banyak yang manis-manis, kan nggak baik. Penyebab kegemukan salah satunya karena kita banyak konsumsi yang manis-manis. Nah, saya pernah nih, ini sesi saya cerita nih ya, case langsung nih ya, ada sebuah studi kasus. Saya pernah menangani ada sebuah klien dalam coaching saya, dia bilang, "Pak, saya susah pak, namanya turunin berat badan saya, nggak bisa turun-turun." Terus saya nanya dia, "Apa kesukaan kamu?" "Iya pak, saya suka setiap hari." Ini dia cerita ya, suka minum minuman boba pak. Boba. Oh iya. Terus saya nanya sama dia, "Kamu tahu nggak di boba itu berapa nilai kalorinya?" Dan ternyata waktu dia mau selidikin, baru tahu, kata minum boba itu kalorinya lebih tinggi dibanding makan nasi. Jadi dia makan nasi sehari 3 kali plus makan boba, makanya akhirnya kalori dia berlebihan. Nah itu terjadi, akhirnya dia namanya nggak bisa turun berat badan. Terus saya nanya sama dia, "Kamu mau nggak?" "Mau." "Tahu nggak caranya?" "Tahu." "Tetapi kenapa nggak bisa?" Nah, karena di situ ada lagi namanya, ada faktor-faktor emosi, kepercayaan, belief yang masih diberesin supaya akhirnya dia mau turun berat badan. Sederhananya apa? Dia berusaha namanya menghindari tanggung jawab. Akhirnya menjadi kegemukan. Jadi, hampir sebagian besar masalah dalam hidup kita, kalau kita tanggung jawab, harusnya masalah bisa jadi selesai. Seperti itu Pak Patrick penjelasannya ya. Jadi sebenarnya ini juga masalah mindset. Benar, pasti. Ya kan gitu. Bahwa kita harus tahu apa namanya, istilah tanggung jawab ini kan sebenarnya juga apa namanya, bisa kelihatan bisa enggak gitu kan gitu. Karena sebenarnya itu merupakan sebuah apa namanya, bagaimana cara kita menempatkan masalah itu, bagaimana cara kita melihat masalah itu. Ada orang yang merasa bahwa memang dia itu agak sulit untuk merasa percaya diri bahwa aku bisa mengambil tanggung jawab itu. Itu gimana tuh, Coach? Nah, sederhana ya Pak Patrick seperti ini ya. Kita belajar dulu tanggung jawab, bahasa Inggrisnya responsibility. Ada 2 kata situ ya, kata respon dan kata ability. Good. Nah, kita lihat dulu ability. Ability karena kemampuan, kemahiran. Berarti ini sesuatu yang bisa kita latih. Good. Jadi, kalau ada orang lain bisa, pasti kita yang nggak bisa, kita yang nggak mampu juga akan mampu melakukannya. Dengan cara kita belajar. Karena ability, kemahiran, kompetensi ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Nah, di depannya ada kata namanya respon. Jadi, bagaimana kita punya pengambilan untuk mengambil respon. Contoh kayak tadi misalnya contoh, nggak percaya diri. Nah, ini kita lihat dulu kan, mungkin dia beresponnya pada respon yang salah. Nah, ini singkat ya.
Pada sebuah quotes dari seorang psikoterapis namanya Dr. Robert Resnick kalau nggak salah namanya ya. Dia pernah membuat sebuah rumusan. Nah, ini dipakai oleh seorang motivator dunia namanya Jack Canfield. Robert Resnick mengatakan seperti ini, bahwa event ditambah respon sama dengan outcome. Jadi, orang punya event yang sama, peristiwa yang sama. Tetapi, gara-gara responnya beda, jadi outcome-nya bisa beda juga. Contoh ya, dalam kasus namanya percaya diri, kita ambil lebih lagi, misalkan contoh percaya diri bicara di depan publik, atau contoh lah katakanlah sederhana nih, percaya diri bicara seperti di radio seperti ini. Banyak orang kan, dia bisa nih sharing, tapi pada saat di radio gini diundang jadi misalkan narasumber, jadi tamu, aduh saya grogi pak, saya nggak siap pak, nanti tiba-tiba saya ngeblank. Nah, eventnya kan sama. Mengapa ada orang pada saat di radio kok bisa sangat rileks, sangat santai, sangat bagus banget gitu ya. Ada orang grogi ngeblank. Kenapa? Karena kita di sini kan eventnya sama, responnya di sini. Nah, respon itu mesti kita lihat dia punya nggak pengalaman, dia pernah belajar nggak caranya seperti apa menyampaikan. Nah, kalau orang itu skillnya punya, harusnya dia akan jadi pede. Kebanyakan yang saya temuin adalah apa? Orang itu kalahnya di mental, Pak. Misalkan bicara di radio, dia karena dia nggak ada persiapan, akhirnya ngeblank. Atau dia grogi karena dia mungkin bisa jadi juga dia punya pengalaman di masa lalu, gagal, trauma, akhirnya jadi grogi. Jadi kita masih lihat ya, seperti ini, respon yang masih dibenerin. Kalau responnya karena hal-hal teknis, dia harus belajar. Misalkan apa? Dia misalkan dengan cara, misalkan buat catatan, bikin namanya teknik, misalkan bikin namanya mind mapping, bikin peta pikirnya seperti apa. Atau juga bisa dia misalkan sebelum dia tampil, dia itu namanya bicara di depan cermin, ya kan. Bahkan tampil di radio itu kan orang juga lebih tingkat suaranya nggak setinggi namanya orang tampil live kayak di TV gitu ya, atau tampil kayak sekarang zaman visual zaman di IG Live ya. Dan ujung-ujungnya ini kembali lagi kita perlu namanya latihan. Saya juga cerita nih, sharing. Kalau para sahabat Thompson mendengarkan seperti ini, menilai, wah, kalau kayak Coach Adrian atau kayak Adrian kan enak ya, udah sering tampil ya, jadi biasa ya. Nah, yang dilihat kan kondisi sekarang. Apakah para sahabat tahu? Waktu pertama kali saya tampil di radio, wah, kacau banget. Saya dulu juga nggak bisa sekarang, bingung ngomong apa ya, grogi, sangat grogi. Dulu bahkan oleh radio pertama saya itu saya dibilang, Pak, tolong Pak bikin namanya adlibs, jadi insert tentang motivasi. Wah, saya waktu pertama saya coba denger lagi waktu saya awal gini, wah jelek banget. Ngomongnya kacau, suaranya kacau, nadanya juga kecepetan, intonasinya nggak pas. Itu kita bisa namanya belajar. Practice by progress, lama-lama akhirnya kita bisa jadi orang-orang luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita sering juga kita masih kadang suka grogi? Masih juga. Saya juga dalam beberapa kesempatan, contoh, ini juga saya temuin dengan teman-teman saya, para trainer, saya pernah nanya, kalau misalnya bicara depan ribuan orang, masih grogi nggak? Kadang juga masih grogi. Tapi kita, karena kita udah sering tampil, sering latihan, kita meresponnya berbeda. Nah ini, respon ability. Karena kita belajar tekniknya, belajar caranya, kita bisa dengan cepat switching dari namanya grogi menjadi namanya rasa percaya diri. Nah, nanti kalau sempat di sesi ini kita akan cerita nih, bahas nih tekniknya seperti apa gitu ya. Oke, Coach, saya coba ngangkat kasus dari pengalaman apa yang saya lewatin ya gitu. Bahwa kalau kita berbicara soal tanggung jawab, mungkin karena saya backgroundnya memang sudah lama jadi memimpin usaha dan sebagainya gitu. Maka itu memang merupakan satu hal yang mudah saya pahami. Tetapi banyak sekali kondisi kalau kita berbicara dalam konteks gender, sering tanggung jawab itu selalu ada di laki-laki memang, ya kan gitu. Sehingga memang itu sepertinya sudah normal tugasnya laki-laki untuk selalu mengambil inisiatif terhadap tanggung jawab itu. Tetapi sebenarnya kalau dari aspek yang lain kita melihat bahwa itu sebenarnya nggak gender gitu, karena itu benar-benar personal kan gitu. Kalau dari sudut kacamata saya ini apa yang ada di pikirannya Gus? Jadi tanggung jawab itu nggak hanya sekadar cowok atau cewek, dua-duanya. Selama kita menjadi manusia,
kita harus mengambil tanggung jawab. Karena apa? Kitalah yang memegang kendali dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan memberikan pada kita potensi yang luar biasa. Tapi saya seringkali sedih. Orang mulai salahin Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya rezeki sedikit, dia rezeki besar? Nah, cek dulu sebelum kita salahin Tuhan. Apa kita sudah tanggung jawab belum mengerjakan apa yang Tuhan berikan? Nah, mentor saya pernah bilang gini, saya percaya Tuhan memberikan pada kita sebuah potensi. Nah, potensi itu kadang orang hanya menjaga, disimpan, akhirnya nggak bertumbuh. Tapi kita perlu mengelola. Mengelola itu berarti manage. Berarti kalau 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Itu mengelola. Nah, saya percaya kalau kita bertanggung jawab atas diri kita dan menjadi pengelola yang baik, saya percaya kita akan makin diperlengkapi, ditambah-tambahkan rezeki-rezeki yang lain. Nah, kalau kita merasa hidup saya kok mentok, nah cek dulu sebelum kita saling macam-macam. Apa kita sudah mengelola belum yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Mulai dari apa yang ada. Saya percaya manusia datang ke dunia pasti punya sebuah potensi yang luar biasa, sebuah bekal modal luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita mengelola nggak, mengembangkan nggak dari apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Yang sering kali saya jumpain adalah banyak orang yang mengeluh seperti itu. Nah, mengeluh itu ciri nggak bertanggung jawab ya, mengeluh ya. Itu karena dia nggak mengelola apa yang Tuhan percayakan. Berarti memang sebenarnya ini personal ya. Maksudnya tidak ada unsur gender yang mempengaruhi karena case-nya ya kita lihat dari situasinya masing-masing. Benar. Ya kan gitu. Nanti kalau tadi sudah disebutkan juga bahwa ini adalah masalah mental. Aku setuju banget gitu karena selalu dalam konsep mengajar orang lain saya selalu juga mengatakan bahwa segala sesuatu tuh mudah dilakukan kalau mentalnya udah benar, ya kan gitu. Tetapi bahwa banyak orang juga tidak percaya diri tadi, tapi ternyata itu bisa dilatih tadi ya katanya. Bahwa memang itu adalah satu proses yang berarti ada perubahan yang memang harus terjadi. Ya kan. Benar. Nah, kadang-kadang orang mengubah dirinya sendiri itu selalu bingung gitu. Seperti apa? Nah, kalau bicara dalam konteks itu nih, dalam tahapan Coach Adrian, saya pengen menjadi orang yang tahu dan saya pengen melatih diri saya untuk lebih bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang akan saya hadapi. Bagaimana langkah pertama saya untuk mengubah diri saya dari yang sebelumnya tidak bertanggung jawab penuh, sekarang menjadi 100% bertanggung jawab? Good question ya Pak Patrick ya. Ini semua dimulai dari kita menyadari apa yang sedang kita hadapi. Saya ulang ya, dimulai dari namanya menyadari apa yang sedang kita hadapi. Banyak orang, dia punya tantangan, problem, dia sadar nggak kalau dia itu punya. Itu pertama, menyadari. Kalau dia sudah menyadari, dia tahu masalah dia apa. Sebenarnya 50% sudah dilewati ya. Nah, yang kedua adalah tinggal belajar tekniknya gimana. Dan saya perlu tekankan di sini ya, bukan berarti saya bicara sini saya ada orang sempurna. No, saya juga masih belajar, berproses. Banyak hal dalam diri saya cuma saya masih berproses. Saya belajar, makanya sampai hari ini saya terus belajar, punya mentor, punya coach dalam hidup saya. Dan saya juga belajar banyak hal untuk memperbaiki diri saya lebih baik. Sederhananya menata saya jadi lebih baik. Nah, yang tadi kan menyadari. Yang kedua belajar, caranya gimana dan kita bisa lakukan buat diri kita sendiri. Nah, kalau kita tahu cara gimana dan juga nggak keluar-keluar, nah ini seringkali banyak apa yang terjadi? Banyak orang sombong di sini, egonya tinggi, merasa gengsi. Nah, saya juga seringkali mengalami di mana saya mentok. Akhirnya apa? Ini namanya perlu kerendahan hati. Saya datang kepada guru-guru saya, mentor saya, tolong dong saya dibantu. Dan mau tahu apa yang terjadi para sahabat Thompson? Waktu guru saya membantu saya, yang terjadi apa? Dia menggunakan teknik yang sama yang sudah saya pelajari. Lah, kok saya melakukan itu kepada saya sendiri nggak bisa ya? Kok dia bisa ya? Guru saya bisa ya? Saya pernah nanya hal itu pada guru saya. Dibilang apa? Sederhana jawabannya. Karena ini, waktu saya mencoba membereskan diri saya sendiri, seringkali masih ada keegoan saya. Akhirnya saya nggak bisa rilis. Dengan saya ada orang lain yang bantu saya bisa rilis. Ini menunjukkan artinya apa?
bahwa kita pun perlu bantuan orang lain. Yeah. Kita nggak bisa sendirian. Makanya artinya adalah apa? Jangan sombong, belajar rendah hati. Saya pun sampai saat ini ada beberapa masalah, saya butuh bantuan orang lain. Yeah. Orang lain bantu saya, padahal menggunakan teknik yang sama yang sudah saya pelajari dan saya bisa solve. Jadi buat para sahabat di sini, pertama mulai tanggung jawab itu menyadari apa yang sedang kita hadapi. Yeah. Yang kedua adalah kita bereskan. Kalau kita nggak bisa, kita belajar rendah hati untuk kita minta bantuan kepada orang yang ahli. Yeah. Kalau kita nggak minta bantuan, ya nggak apa-apa juga sih. Ya otomatis ongkos yang dibayar buat kita ke depan pasti akan lebih mahal. Yeah. Sama kayak gini kan. Kayak kita mau misalkan kita punya kendaraan, bisa nggak kita servis sendiri? Bisa. Yeah. Tapi masalahnya waktu kita lakukan sesuatu berharga nggak seperti itu. Mendingan kita bayar orang lebih ahli, bayar pada ahlinya, kita keluarin dana sedikit, waktu kita lebih safe dan kita bisa misalkan di servis kendaraan kita lebih spesifik dan sangat detail kan. Kalau kita sendiri mungkin waktu sudah banyak habis dan kita juga mungkin nggak sangat detail. Jadi kita belajar juga untuk kita namanya rendah hati, untuk kita kalau kita merasa kita nggak mampu, minta bantuan. Itu bukan menunjukkan bahwa diri kita lemah, no. Tapi untuk kita membantu supaya kita bisa meraih hal yang lebih besar lagi. Seperti itu. Bahkan pada sesuatu yang kita sudah ahli, masih ada ahli yang di atasnya kita lagi. Selalu seperti itu. Exactly, kan gitu. Jadi itu adalah sikap bijak yang memang tetap harus kita butuhkan. Yes. Oke, ini menarik sekali sebenarnya saya karena salah satu hal baru, bukan hal baru, tetapi sesuatu yang membuat saya realize tadi tentang istilah yang kita sebut dengan responsibility, bahwa itu terdiri dari dua kata ya, respon and ability. Nah, berarti memang kalau tadi disebutkan bahwa kita memang harus berlatih, berarti memang kita harus mencoba untuk berlatih memberikan respon. Ya kan gitu, yang tepat ketika kita menghadapi masalah, sehingga kita memiliki ability, ya kan gitu, untuk bisa mengetahui apa yang memang seharusnya kita lakukan. Dan tadi disebut ada satu nih pertanyaan saya, coach. Kadang-kadang orang itu bilang aku nih udah mentok gitu kan gitu. Tetapi ada satu aspek juga yang selalu kita tanyain kepada orang yang merasa sudah mentok. Kamu tuh udah serius bener-bener mentok gitu kan gitu. Seberapa serius sebenarnya kamu menyelesaikan masalahmu sehingga kamu merasa mentok, atau sebenarnya kamu memang nggak terlalu serius sebenarnya untuk menyelesaikan itu gitu. Iya. Oke, gini ya, sederhananya gini. Para sahabat Thompson ya gini ya. Yang terjadi adalah ini. Kita kan mau belajar berespon dengan benar. Nah, kadang orang susah seperti ini. Kita balik aja. Respon yang salah seperti apa sih? Sederhana. Orang punya respon salah, yang tadi sudah sebutin pertama. Karena dia suka mengeluh. Ya kan? Suka mengeluh, komplain. Nah, kalau kita masih punya diri kita suka mengeluh, komplain, ini yang mesti kita bereskan. Kita bisa komplain itu karena apa? Karena kita sebenarnya di dalam diri itu punya sebuah referensi, punya ide yang lebih baik daripada apa yang kita alami. Contoh. Dia merasa mentok. Mentok itu misalkan katakanlah pengusaha. Saya mentok nih. Nah, kalau kita gali maksudnya mentok berapa? Gini loh mentoknya. Saya usaha seperti ini. Tapi ya ini kata tapi kompetitor kok bisa lebih gede usahanya. Nah, kan komplain sebenarnya dia. Komplain berarti apa? Dia punya referensi yang lebih baik. Nah, pada saat orang mengeluh seperti itu, komplain, kita masih cermatin. Seringkali orang komplain kepada orang yang salah. Akhirnya enggak mendapatkan solusi. Sering kan gini kan? Contoh ya, ini banyak saya temukan di dalam kasus-kasus di pernikahan ya. Orang komplain kepada pasangannya, kepada orang lain. Yang terjadi apa? Gitu terjadi kan? Pernikahan yang komplain pada orang lain, terjadilah perselingkuhan. Nah, karena apa? Curhat kepada orang yang salah. Tapi apa? Kalau dia punya sesuatu yang komplain, tapi dia berani ambil risiko, tidak pada pasangannya, saya pengen loh seperti ini. Nah, mengajukan komplain kepada orang tepat, pasti hal seperti itu kan terhindar dari seperti itu. Nah, orang seperti itu, seringkali saya ketemu juga. Orang merasa, saya udah kerja keras, tapi secara penghargaan dalam hal
salary atau gaji di tempat saya kerja nggak sesuai, komplainnya kepada teman kerja, kenapa ya saya kerjanya udah keras kok dapat segini ya. Komplain kepada orang salah, kenapa dia nggak komplain kepada bos ya, bos, saya punya unek-unek nih saya mau sampaikan. Kenapa ya saya udah kerja keras tapi kok saya dibayar segini. Nah nanti bos akan kasih ide, gini loh, kamu mau gaji kamu saya naikin? Mau. Nah saya punya harapan A, B, C, D. Nah kalau A, B, C, D di fulfill, dia pasti akan naikin gajinya. Nah ini kenapa? Karena orang seringkali komplain pada orang yang salah. Dia memberikan powernya pada orang yang salah. Itu yang terjadi. Orang karena pertama karena komplain. Komplain kepada orang yang salah. Nah, kalau kita bisa belajar mengendalikan ini, pasti hidup kita akan mengalami sebuah terobosan. Saya memberikan tips sebelum nanti balik kepada Papetex ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa jadi orang nggak gampang komplain. Nah, ini juga bukan berarti saya namanya udah nggak banyak komplain. Kadang juga masih kepleset. Makanya saya juga melatih kelas seperti ini. Jadi gini, teman-teman boleh nih, misalkan di rumah punya sebuah celengan. Setiap kali teman-teman menyadari teman-teman komplain, taruhlah uang 2.000 ke celengan atau 1.000 ya terserah, atur aja ya. Nah, taruh setiap kali kita komplain kasih 1.000, 2.000 masukin ke celengan. Itu buat kita apa? Tujuan, inget ya, tujuan latihan ini adalah bukan untuk menghukum diri kita. Saya ulang ya, latihan ini bukan untuk menghukum diri kita, tetapi untuk melatih kesadaran kita. Nah, cara gimana? Kita kan punya handphone, semua punya smartphone ya. Misalkan install program namanya Counter, ya kan? Counter. Jadi setiap kali kita komplain, kita sadar, oke. Counter 1 gitu. Nanti sehari hitung, sehari saya 10 kali, ya udah. Oke, 10 kali kita bikin jurnal nih, 10 kali berarti bayar. Misalkan 1.000 berarti 20.000, masuknya 20.000. Nah, nanti kalau sudah full, uangnya itu disumbangin buat sosial. Buat kita bantu orang. Kan enak kan? Uangnya juga kita buat baik bantu orang. Nah, tujuan latihan ini adalah kita menyadari kita punya komplain di mana aja. Contoh komplain gini. Seringkali kita kan komplain, aduh, cuacanya panas banget. Nah, kan komplain kan sederhana. Aduh, saya berasa apa gitu ya. Nah, itu tanda-tandanya kita komplain. Kita mesti melatih kesadaran kita. Semakin kita sadar, nanti lama-lama kita levelnya makin kecil. Waktu saya awal melakukan ini, lumayan loh, ternyata saya banyak juga ternyata. Dan saya tekun melatih sampai hari ini. Komplain saya sisihin. Jadi nanti uangnya saya sumbangin. Kan? Nah, lama-lama pasti kita namanya makin kecil. Nah, keuntungannya apa ini? Kalau kita udah sekali melatih, nanti pas kita ketemu orang lain, kita tahu nih, orang ini sering komplain. Kita kan mengetahui, masa depan dia akan arahnya kemana. Karena saya selalu menyadari, ini hasil pengamatan saya, orang-orang sukses adalah orang-orang yang komplainnya minim atau jarang komplain. Justru orang sukses adalah dia mengubah dari komplain menjadi sebuah kesempatan. Ada masalah, itu sebenarnya ada kesempatan untuk dia bisa ubah jadi sebuah solusi. Jadi seperti ini ya, kalau kita sering mengeluh, ya kan, sadari. Dan kita boleh nih, punya celengan, kita setiap kali ini, kita memberikan denda pada diri kita. Bukan menghukum, tapi untuk melatih kesadaran. Nah, nanti kita kan lama-lama, kalau kita mulai terbiasa, namanya otot kesadaran kita terlatih, kita kan sadar, saya nggak boleh ya. Nanti lama-lama yang terjadi apa? Sebelum kita komplain, stop dulu. Kayak ada warning, stop dulu. Kita akan ngerem di situ. Nah, ini yang pasti kita latih. Karena kita seringkali kita nggak melatih hal ini. Menarik sekali, Coach ya. Jadi melatih kesadaran, ya kan gitu. Itu adalah penting dan saya juga jadi mengingat dulu itu kadang-kadang kita nih kalau dalam kasus normal yang terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan sebagian besar itu kadang-kadang dulu kita tuh sering misalnya dikejar utang, misalnya gitu kan gitu. Kadang-kadang kita justru melarikan diri. Ya kan gitu. Yang benar akhirnya kita melatih diri bahwa jangan lari, hadepin aja, diajak ngomong karena itu lebih jelas masalahnya seperti apa dan solusinya kira-kira yang disepakati bisa seperti apa. Even itu mungkin kondisinya tetap terburuk gitu kan gitu. Tetapi itu lebih baik daripada kita tinggalkan, kita tidak ambil responsibility-nya. Kemudian itu malah berkembang kemana-mana menjadi masalah yang makin besar gitu ya kira-kira, Coach. Jadi kalau kita lari malah terjadi masalahnya
kebanyakan jadi makin besar. Ya. Contoh ya, kita misalkan punya sebuah problem dan kita nggak ambil tanggung jawab seperti itu untuk kita beresin. Lama-lama problemnya akan jadi makin besar. Ya. Padahal kalau waktu masih kecil, kita beresin akan mudah. Lebih mudah. Sederhana, kayak sekarang kan lagi musim hujan ya. Ya. Kalau ada bocor-bocor dikit, kita biarin. Lama-lama bocornya jadi makin besar, kerusakan dampak cost-nya jadi makin besar. Ya. Kalau dikit kita coba beresin, tambal, segala macam, Mm-mm. cost-nya akan lebih sederhana. Sama juga kayak kita sekarang. Apa yang kita hadapin? Contoh, kembali kepada respon. Orang apalagi nih sekarang nih, akhir tahun nih, banyak orang teman-teman, mungkin para sahabat Thomson ya, yang dapat THR. Nah, ada Iya. dapat THR akhir tahun gitu. Nah, dapat THR. Dapat Responnya bonus. gimana? Ada orang dapat THR. Wah, kesempatan nih buat saya belanja, senang-senang. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau kita cerdas, oh iya, saya dapat ini. Saya akan kelola. Ini buat apa? Saya belikan namanya, contoh katakanlah belajar. Misalkan saya beli ke reksadana atau setabung atau apa, akan jadi makin besar. Ya. Nah, Ya. ini saya temuin waktu saya belajar tentang namanya financial seperti ini. Ya. Yang membedakan antara orang kaya dan tidak adalah apa? Kalau orang kaya punya uang, income seberapapun, dia nggak akan menaikkan level gaya hidupnya. Oke. Nah, seringkali terjadi seperti ini. Ini jebakan-jebakan ya. Ini sambil saya sharing tentang responsibility. Orang waktu dikasih gaji katakanlah 1 juta, hidup 500.000 cukup. Mhm. Waktu gaji naik jadi 2 juta, gaya hidupnya juga naik jadi 1 juta. Ya. Income yang naik 500 jadi nggak cukup. iya, income yang 5 juta naik jadi 2,5 juta. Ya. Nah, padahal apa? Kalau dia gaji 5 juta tapi dia memerang gaya hidupnya tetap 500.000, savingnya lebih banyak. Ya. Karena banyak orang seperti itu. Saya banyak teman-teman saya seperti ini. Waktu dulu awalnya kerja, makannya di kantin, murah-murah gitu ya, level warteg seperti itu ya. Tapi makin dia makin sukses, gengsi. Masa manajer makan di warteg gitu ya. Akhirnya apa? Itu gaya hidup. Yeah. Karena responnya salah. Akhirnya berakhir ya udah, dia nggak pernah bisa punya income yang lebih baik. Ya orang seperti ini. Waktu dulu, waktu pas awal kerja, dia misalkan di kantor bawa air minum sendiri. Sekarang, wah, gengsi. Apalagi sekarang beberapa kantor di kota besar kan udah mulai di kantor-kantor ada namanya jualan coffee mesin. Ya. Bisa beli kan, 5.000, 10.000 atau berapa gitu ya. Nah, dia mulai gengsi. Nah, saya kan udah naik level nih, udah makin sukses nih. Ya udah deh, sekarang saya mulai deh minum semacam. Jadi dia gaya hidupnya naik. Yeah. Akhirnya jadi seperti itu. Ini gara-gara lagi-lagi karena responnya salah. Nah, jadi masalah itu bisa selesai kalau kita ambil tanggung jawab. Ya. Sebelum jadi besar, kita benahin dulu. Oke. Seperti itu. Berarti memang juga kalau kita berbicara soal mengambil tanggung jawab 100% itu tidak harus ada masalah. Lebih kepada bahwa kita tahu tanggung jawab yang ingin kita tuju. Yes. Misalnya, kita memang sedang tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja, ya kan? Tetapi masa depan itu menjadi masalah buat kita. Kita jadikan itu sebagai sebuah konteks, ya kan gitu. Berarti apa yang aku harus lakukan sekarang supaya ke depan ini aku tidak punya banyak masalah, itu juga termasuk responsibility ya. Betul sekali. Ya kan gitu. Jadi preventif itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab 100% itu tadi ya. Ya. Ya Coach ya. Bener. Jadi mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Ya. Saya banyak berjumpa seperti ini. Saya tahu memang ini kita baru saja melalui pandemi yang cukup keras ya. Ya. Pandemi COVID ya, di mana banyak ekonomi yang kena hantam. Tapi kita lihat juga, ada nggak orang-orang yang di masa pandemi bisa melejit? Ada juga, karena apa? Dia mempersiapkan dirinya sebelum di era pandemi. Iya. Dan namanya seperti gini kan pasti akan terulang, sebuah siklus akan terulang. Iya. Nah, dia mempersiapkan diri, akhirnya pada saat pandemi itu datang, dia sudah siap. Apalagi nih, orang pada bilang, tahun depan ada krisis, resesi seperti apa? Orang-orang yang sudah siap, saya rasa tahun depan juga dia akan berbeda ambil responnya. Kita lagi-lagi adalah bicara namanya respon. Contoh seperti lagi, sederhana seperti ini. Setiap kita kan mau jadi orang sehat. Ayo dong kita luangin waktu kita. Setiap hari, setiap pagi, misalkan kita lakukan olahraga 5 menit aja, 10 menit aja. Lama-lama kita akan jadi besar. Lama-lama kita akan jadi makin sehat. Ini yang terjadi. Banyak orang kan pengennya semua serba instan, serba cepat. Kayak saya punya teman saya, seorang pelatih gym, ya kan? Dibilang gini, banyak orang maunya instan nih. Baru latihan bentar, ototnya jadi besar. Tapi kalau dia latihan konsisten, setiap hari latihan kecil-kecil, dalam waktu 2-3 tahun,
tubuh dia akan melakukan sebuah transformasi. Yeah. Nah, ini. Jadi, responsibility di sini pun sama. Bagaimana kita mau mengikuti prosesnya, ambil waktu. Yeah. Kita preventif, mencegah dari awal, tapi untuk sebuah masa depan. Yeah. Banyak hal yang bisa kita cegah di depan kalau kita udah prevent di awal-awal. Nah, saya percaya saya nggak perlu lagi sharing aja pada para sahabat Thompson. Para sahabat Thompson, saya yakin Anda semua pasti tahu nih. Yeah. Caranya apa? Nah, sana tinggal checklist aja nih. Ambil kertas, tulis. Yang para sahabat udah tahu nih, A, B, C, D. Tinggal checklist nih. Mana yang udah lakukan dan mana yang belum. Nah, yang belum, mari kita lakukan. Yeah. Mungkin di situ ada sebuah titik tolak, ada sebuah jalan keluar, ada sebuah terobosan yang akan membuat tubuh hidup kita jadi lebih luar biasa. Seperti itu, Pak Patrick. Oke, kita coba sharing pengalaman supaya ini lebih dekat dengan sahabat Thompson dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ternyata responsibility itu adalah gini, tanggung jawab itu musuhnya itu adalah diri sendiri sebenarnya. Benar. Ya kan gitu. Benar bukan banget. musuhnya, bukan orang lain. Benar banget. Ya kan gitu. Contoh sederhana, ketika saya kemarin awal tahun lalu didiagnosa bahwa saya masuk ke pradiabetes gitu kan, saya harus mengubah gaya hidup. Ya kan gitu. Kemudian saya harus tahu bahwa saya mesti rajin jalan kaki. Ya kan gitu. Sesuatu perubahan yang males banget dilakukan ketika mau mulai gitu kan. Tetapi karena saya tahu saya harus bertanggung jawab terhadap masalah ini, ya akhirnya itu harus saya lakukan. Dan kita mencoba memotivasi diri sendiri. Jadi memang prosesnya gitu ya Coach ya, bahwa kita memang dalam konteks ini memang harus menang melawan diri sendiri. Itu gimana tuh strateginya yang efektif? Benar. Yang terjadi hanya dua sih. Entah kita menyadari dan kita harus berubah, atau kehidupan yang memaksa kita untuk kita berubah. Nah, jadi ada dua ya. Kita menyadari dan kita berubah, berarti kan preventif. Atau kehidupan yang memaksa kita berubah. Masalah besar memaksa kita harus berubah. Nah, memang saya akui, saya pahami, untuk berubah itu nggak mudah. Apalagi dengan sendirian. Karena itu, saya berharap kita semua bareng-bareng punya sebuah komunitas. Contoh ya, waktu masa-masa pandemi, banyak teman-teman yang senang bersepeda. Kok pada semangat? Karena ada teman-temannya. Kalau sendirian, belum tentu orang semangat. Itu sangat sedikit. Makanya itu kita perlu bikin namanya sebuah komunitas. Nah, harap saya juga di sini, para sahabat yang dengarkan siaran ini, nanti kita juga bisa bikin ini, sebuah komunitas. Mungkin nanti kita akan pikirkan sama Pak Patrick, misalnya kita bikin namanya sebuah grup WA, di mana nanti kita akan bergabung di situ semua para pendengar dari siaran ini. Jadi sih kita bisa namanya saling memberikan penguatan, memberikan motivasi, memberikan sharing gitu ya. Akhirnya apa? Kalau ada komunitas, kita mereka bersama-sama. Kalau sendirian, berasanya berat banget. Kan kayak kita belajar lah, kita apalagi orang Indonesia kan. Kalau lidi sendirian kan gampang dipatahin. Kalau bareng-bareng akan lebih kuat. Sama, itulah kekuatan the power of community. Kalau kita bareng-bareng, misalkan lakukan bareng-bareng apa? Kita bareng-bareng misalkan jaga pikiran kita. Menjaga pikiran supaya tetap berpikir positif, itu pasti dapat akan keren. Kalau sendirian mungkin berat, tapi kalau kalian bareng-bareng, pasti akan seru. Dan kita akan belajar juga, oh ternyata teman saya juga lakukan hal yang sama ya, dia juga ternyata lakukan hal yang sama, pernah juga kepleset di tempat yang sama. Dan itu namanya manusia banget, manusiawi banget. Makanya kita perlu namanya komunitas. Karena tipsnya, setelah kita belajar, kita juga perlu namanya komunitas buat sama-sama menjaga kita. Karena itu pentingnya kita namanya punya community untuk kita jaga diri kita. Gitu Pak Patrick. Oke, menarik sekali Coach gitu, bahwa memang tadi salah satu strateginya itu adalah berubah bersama-sama. Benar. Ya kan, karena kita kalau misalnya memang berubah sendiri gitu, musuhnya jadi harus kita hadapi sendirian. Kelihatan besar ya. Kelihatan besar. Tapi kalau kita bersama-sama berarti itu lebih mudah untuk kita hadapi. Nah, ini kita sudah memasuki bagian-bagian terakhir nih dalam pembahasan kita. Jadi mungkin bisa Coach Adrian kembali memberikan closing statement, kira-kira benang merah dari apa yang kita bahas hari ini. Oke, jadi seperti ini. Seringkali kebanyakan yang terjadi, mengapa akan menjadi sebuah masalah, problem, itu karena kita nggak bertanggung jawab. Kalau kita menjadikan diri kita orang bertanggung jawab, pasti masalah apapun bisa kita selesaikan. Karena kita pertama mulai menyadari, iya, saya punya masalah.
saya punya tantangan. Habis itu saya akan berpikir bagaimana caranya solusinya. Itu membuat kita akhirnya bisa keluar dan kita bisa mengatasi semua masalah kita. Saya percaya, lagi-lagi saya ulangi, bahwa saat masalah datang, tantangan datang, sebenarnya solusi ini juga sepaket sudah datang Tuhan berikan. Hanya saja kita terlalu sibuk mencari jalan keluar dan kita lupa mencari jalan ke dalam. Dan lebih-lebih lupa kita mencari jalan ke atas. Kita nanya sama Tuhan, Tuhan kasih saya ide hikmat untuk kita bisa pecahkan masalah yang kita hadapi. Seperti itu Pak Patrick. Satu lagi pertanyaan terakhir mungkin ini adalah mengenai tahapan bahwa memang masalah kadang berat, ya kan? But sometimes memang kita kadang-kadang harus step back, mundur, nggak apa-apa, ya kan? Itu adalah satu proses tanggung jawab juga sebenarnya. Bisa dijelaskan tuh? Iya. Jadi, mengapa kita melihat masalah itu berat, besar? Karena kita fokusnya kepada masalah. Sama seperti apa? Kalau di depan saya ini ada handphone. Saya fokus pada handphone ini. Akhirnya, saya nggak bisa lihat jelas monitor di depan saya ini. Karena fokus saya kepada handphone. Nah, kalau handphone ini masalah, saya nggak bisa lihat ada solusi di belakang situ. Sama seperti ini. Kita step back mundur ke belakang, sehingga kita bisa lihat solusi. Kita lihat, ada nggak orang yang punya masalah seperti saya? Nah, kalau ada, kita tanya. Kita lihat, apakah dia udah selesai belum masa itu? Sudah, kita tanya. Rendah hatilah kita. Tanya, gimana cara dia bisa keluar dari masalah itu? Kita belajar dan kita lakukan. Pasti juga kita bisa keluar dari apa yang kita hadapi saat ini. Jadi big picture ya. Mudah bagi kita untuk melihat masalah kita apa kalau kita gambaran besarnya kita bisa dapat. Benar banget. Situasinya seperti apa. Benar banget Pak Patrick. Coach, minggu depan kita akan membahas tentang hidup dengan misi kehidupan. Itu kan lebih seru nanti kita lebih belajar seru ya, gitu. Cuplikan dulu aja dikit. Kira-kira ke sana kita arah ngomongin berarti minggu depan ini kita akan ngajarin atau teman-teman akan kita berikan materi tentang apa? Jadi tentang misi kehidupan gini. Banyak orang ini seringkali saya ketemu kan. Kita hidupnya mau kemana? Nggak tahu. Mengalir aja. Nah, itu kan repot ya. Jadi dia nggak punya sebuah misi. Akhirnya apa? Ciri gini. Orang yang nggak punya misi, akhirnya kalau menjalani hidup, ya udah ogah-ogahan, malas-malesan. Tapi kalau dia punya sebuah misi, saya yakin dia nggak ada waktu untuk namanya leha-leha nyantai. Dia kan mau bahwa di dunia dia punya sebuah misi, dia harus selesaikan misi itu karena Tuhan berikan sebuah misi. Kira-kira sebenarnya kita kan bahas lebih seru di minggu depan ya. Luar biasa. Hidup harus punya tujuan. Ya gitu. Misi, Kita akan membahas ini dengan Coach Adrian Lewis di pertemuan kita dalam Open Mind with Adrian Lewis di minggu yang akan datang. Thank you Coach untuk hari sama-sama. ini. Kita akan ketemu lagi sahabat Thompson di minggu depan. Sampai jumpa. See you.